Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Nah, hanya bekal takwalah yang akan membawa kita beruntung di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, saat ini kita masih di dalam masa pandemi. Namun alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan, meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tapi tetap alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita semua dianugerahi umur yang panjang sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita petik dari mewabahnya COVID-19. Di antaranya kita diingatkan untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah dua senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia. Jika kita tidak menghiasi diri kita dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kerisauan, kepenatan, kesusahan dan kesedihan. Sebaliknya, jika kita tanamkan sabar dan syukur dalam hati, maka kita akan meraih ridha Allah dan pahala yang besar di kehidupan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mewabahnya virus ini juga mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil, banyak orang menjadi tak berdaya, banyak orang jatuh sakit, bahkan banyak orang meninggal dunia. Hal ini seakan mengikis habis kesombongan pada diri manusia. Manusia itu makhluk lemah yang memiliki banyak keterbatasan. Tidak selayaknya ia menyombongkan dan membanggakan dirinya.
Allahu akbar walillahil hamd. Menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya hidup di dunia ini. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak seorang pun dapat memajukan kematian atau memundurkan barang sesaat pun. Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap iman. Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap insan. Ajal tidak akan meminta izin kepada orang muda yang sehat. Maut juga tidak akan permisi kepada orang tua yang sakit-sakitan. Maut akan menjemput seseorang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Virus ini adalah satu di antara sekian sebab kematian manusia. Allahu akbar walillahil hamd. Menjalarnya virus ini juga mengingatkan kepada kita akan arti penting dari ilmu agama. Tanpa ilmu agama kita tidak akan mampu menggali hikmah dari suatu kejadian. Tanpa ilmu agama kita tidak akan dapat bersabar dan bersyukur sebagaimana mestinya. Dan tanpa ilmu agama kita tidak akan mampu menyikapi musibah sesuai tuntunan syariat Islam. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah, puasa dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, seseorang muslim yang baik akan berharap-harap cemas, berharap ibadahnya diterima oleh Allah, dan cemas jangan-jangan ibadah yang telah kita lakukan tidak diterima olehnya. Harapan itu akan memotivasi untuk terus melakukan ibadah sehingga ia bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorong untuk terus beribadah karena ia tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Ta'ala. Apakah ibadah yang telah dikerjakan ataukah ibadah yang akan dilakukan. Allahu akbar walillahil hamd. Setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah kini waktu untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Musim pandemi janganlah menghalangi kita untuk bersilaturahim, karena silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jika tidak memungkinkan dengan bertemu fisik, maka bisa diganti dengan pertemuan secara daring. Silaturahim juga dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa dan menanyakan kabar melalui sambungan telepon. Di musim pandemi COVID-19 ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak. Akan tetapi, jarak sosial tidak boleh renggang. Jarak persaudaraan harus tetap dekat. Jembatan penghubung antar kerabat harus tetap dibentangkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "At'imit ta'ama wa afshis salam wa silil arham wa kum bil lail wan nasu niyamun tadkhul jannata bisalam." Berikanlah makanan, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, dan lakukan sholat malam ketika orang-orang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Allahu akbar walillahil hamd.
Musim pandemi jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahim. Jangan sampai keluarga dan kerabat kita merasa kita tinggalkan dan kita abaikan. Walaupun di masa pandemi kita tetap jaga hubungan baik. Jangan sampai kita memutus hubungan hanya karena wabah COVID-19 ini. Kita jaga hubungan kita baik dengan cara membantu mereka di kala mereka butuh bantuan. Kita beri utang mereka jika butuh utangan. Kita kunjungi mereka jika memungkinkan. Jangan tunggu mereka berbuat baik kepada kita lalu kita balas kebaikan mereka. Jangan tunggu mereka mengunjungi kita lalu kita balas kunjungan mereka. Jangan tunggu mereka menyapa dan dalam lewat sambungan telepon baru kemudian kita balas menyapa. Kita dahului mereka dengan itu semua, karena ini adalah kebaikan yang pahalanya besar. Jadilah orang yang pertama kali melakukannya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban, dan memutus silaturahim termasuk salah satu dosa besar. La yadkhul jannata qati'un, tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga, yaitu orang yang memutus silaturahim. Hadirin yang dirahmati Allah, termasuk silaturahim adalah membantu kerabat kita ketika mereka dalam kondisi membutuhkan, terutama dalam situasi pandemi seperti saat ini. Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamah. Tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Janganlah kita menganggap silaturahim sebagai beban. Jangan pula berpikir bahwa silaturahim hanya akan menambah kesusahan yang sedang kita rasakan. Bahkan sebaliknya, dengan sebab silaturahim itu Allah akan angkat kesusahan dari kita dan melapangkan rezeki kita. Man sarrahu ayyamudda Allah min umurihi wa yuwassi' alaihi rizqahu wa yadfa'anhu maitahu su' falyasil rahimah. Barang siapa menginginkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan diselamatkan dari kematian yang buruk oleh Allah, maka hendaklah ia sambung tali silaturahim dengan kerabatnya. Hadirin yang berbahagia, kepada selain kerabat dan keluarga juga kita lakukan hal yang sama. Kita jadikan hari raya sebagai momentum untuk mempererat hubungan kita dengan tetangga, teman, kolega, dan seluruh lapisan masyarakat. Saling bermaaf-maafan harus menghiasi hari raya kita. Yang lalu biarlah berlalu. Kita maafkan kesalahan orang lain pada kita. Kita adalah saudara sesama Islam. Kita adalah bersaudara sesama anak bangsa. Di akhirat kelak, janganlah kita termasuk mereka yang membawa pahala sholat, puasa, dan berbagai ibadah yang lain, sekaligus juga membawa dosa yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, yaitu mereka yang berbuat zalim kepada orang lain lalu belum sempat meminta maaf atau kerelaan darinya sampai ajal tiba. Merekalah orang-orang yang bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya di akhirat kelak. Pahala mereka akan diambil dan diberikan kepada orang yang mereka zalimi. Jika tidak cukup, maka dosa-dosa orang yang mereka zalimi akan diambil dan ditimpakan kepada mereka. Lalu mereka dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita selalu bersyukur dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim.
akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wattaqullaha ta'ala fi hadzal yaumil azim washkuruhu ala tamamis siyam wal qiyam wa atbi'u ramadhana bi siyami sittin min syawal liyakuna lakum ka siyamid dahri. Wa salli Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin kama amartana faqulta wa qawlukal haqq. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi waradallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin wa an sa'iri sahabatis sholihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ja'al idana hadha sa'adatan wa talahuman wa masarratan wa tarahuman wa zidna fihi tuma'ninatan wa ulfatan wa hana'an wa mahabbatan wa a'idhu alaina bil khair wa rahmah wal yumni wal barakat. Allahumma ja'al mawaddata shimatana wa bazlal khairin lina. Allahumma adimis sa'adah ala watanina. Allahumma adimis sa'adata ala watanina wanshuril bahjata fi buyutina wahfazna fi ahlina wa arhamina wa akrimna bikaramika fid dunya wal akhirah. Allahumma adfa' anna al-ghula wal waba wal bala wal fakhsha wal munkar wasyada'ida wal mihan ma zuhara minha wa batan an qaryatina hadza marga mulya an baladina hadza Indonesia wa an buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allah